Hai, kembali lagi di channel Rizal Bashir, dan di video kali ini saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana cara menggambar denah rumah sederhana menggunakan software AutoCAD. Tapi sebelum itu, seperti biasa, kita intro dulu. Nah, di video kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial tentang cara membuat suatu denah rumah sederhana menggunakan software AutoCAD. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang cara penggunaan tools-tools basic yang ada di software AutoCAD, dan sekarang kita akan mengimplementasikannya langsung untuk menggambar sebuah denah. Seperti biasa, kita klik Start Drawing untuk membuka jendela kerja. Nah, setelah jendela kerja terbuka, langkah pertama yang kita lakukan yaitu mengatur satuan yang akan kita gunakan untuk penggambaran. Caranya kita klik tombol UN, kemudian klik Enter. Nah, di sini ada tab baru, muncul tab baru, kemudian kita klik pada tombol ini, yaitu pada bagian Insertion Scale, kemudian kita pilih satuan yang akan kita gunakan. Nah, misalnya kita akan menggunakan meters. Kita klik, kemudian klik OK. Nah, setelah itu, kita buat layers sesuai dengan kategori-kategori garis yang akan kita buat nantinya. Caranya yaitu dengan klik tombol LA dan klik Enter. Nah, di sini muncul tab baru untuk membuat layer. Dan untuk membuat layer baru, kita klik di tombol ini, klik satu kali, kemudian kita beri nama, misalnya as, Enter, klik, kita pilih warna yang kita inginkan, kita klik OK, dan di sini kita bisa mengatur jenis garis yang akan kita gunakan. Klik di bagian tulisan continuous ini. Nah, untuk as itu sendiri, jenis garisnya yaitu garis titik. Maka kita tinggal klik pada bagian load, cari dengan tipe garis yang memiliki nama yaitu dash dot, klik OK, kemudian klik pada jenis garis tersebut, klik OK lagi. Nah, lakukan hal ini sampai beberapa layer sesuai dengan garis yang akan kita gunakan. Kita buat lagi yaitu dinding warna merah, garisnya continuous. Kita buat lagi misalnya dosen dengan warna hijau. Oke, garisnya continuous. Nah, kita buat lagi garis lantai, Enter, garisnya kita buat warna putih. Kita buat lagi untuk kolom. Nah, buat sebanyak mungkin sesuai dengan kebutuhan ya. Sementara kita buat seperti ini, dan nanti apabila masih ada yang akan kita tambahkan, kita bisa ulangi cara ini. Kita cukup close. Nah, berikutnya kita akan membuat garis pada bagian sisi kiri denah, yaitu garis vertikal. Kita klik tombol L, Enter, klik pada titik awal dimanapun. Nah, di sini
garis belum lurus, jadi masih bisa bergeser dengan radius yang acak ya. Nah, maka dari itu, supaya garis tersebut lurus dan menjadi tetap pada radius 90 derajat, kita bisa mengklik tombol F8. Nah, setelah lurus, kita masukkan jarak yang ada pada zona tersebut, yaitu 500 cm. Kita klik tombol 500, kemudian klik enter. Kita klik escape untuk melepaskan dan kita zoom out. Nah, kurang lebih garisnya sepanjang ini. Dan kita lanjut untuk membuat garis horizontal pada bagian belakang bangunan ya, atau digambar pada bagian atas. Kita ulangi menggunakan tools line, klik pada titik ini, kemudian kita geser ke sebelah kanan dengan jarak yaitu 600 cm. Tulis jaraknya dan klik enter. Nah, tarik ke bawah dengan jarak 650 cm. Enter. Nah, di sini kita sudah memiliki objek seperti ini, lalu kita tinggal mengcopy garis-garis vertikal dan horizontal ini menggunakan tools offset untuk membentuk ruangan-ruangan yang ada di dalamnya. Kita klik offset. Nah, untuk membentuk ruangan di sebelah sini, tuh kamar tidur di sebelah sini jaraknya 250 cm kali 250 cm. Maka kita tinggal mengoffset garis ini, garis horizontal ini ke bawah sejauh 250 cm, dan garis yang vertikal sebelah kiri kita geser ke kanan, kita copy ke sebelah kanan sejauh 250 cm juga. Maka caranya kita tinggal klik tombol O dan enter, masukkan jarak 250 cm. Klik garis yang ada pada bagian atas, kemudian kita geser ke bawah, kemudian klik garis yang ada di sebelah kiri dan kita geser ke sebelah kanan. Kita klik escape untuk melepaskan, dan berikutnya kita perlu memotong kedua garis ini agar ruangan dari kamar tidur tersebut bisa berbentuk persegi, karena kedua garis ini tidak terpakai nantinya. Nah, kita bisa memotongnya menggunakan tools trim, yaitu klik tombol TR, kemudian klik enter lagi, dan klik pada tombol garis yang akan kita potong. Klik escape. Nah, jadi seperti ini. Nah, lakukan hal tersebut ke garis-garis lainnya. Kita klik offset, masukkan jarak 170 cm, tarik ke bawah, klik offset lagi, masukkan jarak 180 cm ke bawah, offset lagi, masukkan jarak 250, klik garis ini, masukkan ke bawah. Jadinya seperti ini. Nah, kamar mandi ini kita perlu penutup dengan dimensi 180 cm. Kita gunakan offset lagi, ketik 180 cm, klik pada garis ini dan geser ke sebelah kiri. Nah, garis ini bisa kita potong terlebih dahulu menggunakan tombol trim. Klik TR enter, kita enter lagi, klik pada garis yang sudah tidak kita perlukan. Nah, ini bisa kita klik, kemudian mengklik tombol delete. Hasilnya jadi seperti itu. Dan untuk menutup pada bagian ini, kita menggunakan tombol offset lagi. Klik tombol O, enter, masukkan jarak sejauh 300 cm. Seperti ini. Selanjutnya kita bisa menghapus garis-garis yang tidak kita perlukan menggunakan trim.
enternya 2 kali ya, enter lagi, hapus, maka jadi seperti ini. Nah, tinggal kita copy lagi pada bagian ini untuk menutup dinding tersebut menggunakan offset atau dengan jarak 250 cm. Kemudian kita panjangkan garis ini menggunakan extend, yaitu klik tombol EX kemudian enter, klik pada bagian ini, enter dan klik, maka hasilnya akan jadi seperti ini. Kita bisa geser terlebih dahulu untuk mempermudah penggambaran, klik tombol M kemudian enter, klik dan geser kemanapun sesuka kalian. Dan berikutnya kita bisa mengubah garis ini ke dalam layer as. Kita blok semua objeknya, klik pada bagian ini dan klik pada gambar atau layer as, maka layernya akan berubah menjadi warna kuning. Nah, apabila garis putus-putusnya tidak terlihat atau sangat kecil, kita bisa mengubah skalanya. Kita blok semua garisnya, kita klik kanan pada garis tersebut, lalu kita pilih properties. Nah, di sini akan muncul tab baru, kemudian kita bisa mengatur line type scale dari objek tersebut. Misal kita masukkan ukuran 40, ya, klik enter. Nah, maka garisnya akan berubah menjadi lebih besar. Oke, berikutnya kita akan menggambar dinding di sebelah kanan dan kiri as tersebut. Nah, ada beberapa cara untuk membuat dinding tersebut. Cara yang pertama yaitu kita menggunakan offset. Nah, kita akan mengoffset garis ini, seluruh garis as, ke bagian luar dan ke bagian dalam. Caranya yaitu dengan klik tombol O, enter. Nah, di sini kita perlu menuliskan ukuran dari dinding tersebut. Nah, dinding yang akan kita gunakan yaitu dinding pasangan batu bata dengan lebar 15 cm. Maka kita gunakan 15 cm dibagi 2, yaitu 7,5 cm, karena kita akan mengkopikannya ke bagian dalam dan ke bagian luar. Kita tulis 7.5, enter, dan copy semua garis ke bagian luar dan ke bagian dalam. Lakukan hal tersebut ke semua garis yang ada. Nah, setelah itu kita perlu menutup sudut-sudut yang masih berlubang seperti ini menggunakan tools fillet. Caranya dengan klik tombol F, kemudian klik enter, klik pada kedua garis tersebut, dan otomatis garis tersebut akan membentuk sebuah sudut. Lakukan ke semua sudut yang masih berlubang. Nah, seperti itu. Kemudian kita akan mengganti warna atau mengganti layer garis ini dan garis ini. Garis yang ada di bagian luar dan ada di bagian dalam menjadi layer dinding. Maka kita perlu klik semua garis yang ada di luar atau garis selain garis as yang kita anggap sebagai garis dinding. Kita klik semuanya.
Kemudian kita pilih tombol ini dan kita klik pada layer dinding. Nah, maka otomatis garisnya akan berubah menjadi layer dinding. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua yaitu kita bisa membuat dinding dengan cara menggunakan tools copy. Nah, caranya yaitu kita membuat persegi terlebih dahulu dengan mengklik tombol REC, enter, kemudian klik di bagian bawah objek dengan ukuran 15 x 15 cm. Caranya yaitu klik add terlebih dahulu, tik 15, kemudian klik tombol koma untuk memisah dimensi X dan Y, kemudian kita tulis lagi 15 cm. Enter, maka jadi seperti ini. Berikutnya, kita blok objek yang sudah kita buat terlebih dahulu hingga menjadi seperti ini. Kemudian kita klik tombol CO, enter untuk mengcopy objek tersebut. Nah, berikutnya kita klik di bagian tengah persegi yang sudah tadi kita buat, kemudian klik di setiap sudut tersebut. Kita klik escape, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Akan jauh lebih cepat dibandingkan harus menggunakan tools offset. Nah, kita ubah lagi layernya hingga menjadi layer dinding. Nah, kekurangannya dengan menggunakan tombol copy ini akan ada beberapa garis yang terlihat menumpuk. Nah, ini ada 2 garis yang menumpuk, tapi tidak apa-apa. Klik semua garis dindingnya, kemudian kita lakukan hal yang sama seperti tadi ya, untuk mengganti layer ke dalam layer dinding. Hasilnya jadi seperti ini. Nah, langkah berikutnya yaitu kita akan memasukkan kolom pada setiap sudut yang memiliki kolom tentunya. Caranya membuat persegi dengan ukuran 15 x 15 cm, atau bisa kita gunakan persegi yang sudah tadi kita buat. Nah, kita klik terlebih dahulu, kita ganti layarnya menjadi kolom. Kita klik lagi di sini, kita ganti menjadi kolom. Nah, berikutnya kita akan mengarsir bagian dalam kolom ini dengan menggunakan hatch. Kita klik tombol H, kemudian klik enter. Dan tunggu sampai toolbars yang ada di bagian atas jendela kerja ini berubah. Baru kita bisa memilih arsiran apa, jenis arsiran apa yang akan kita gunakan. Nah, untuk kolom kita perlu menggunakan jenis solid. Kita klik jenis tersebut, kemudian kita klik di bagian dalam persegi yang sudah tadi kita buat. Maka garisnya akan terarsir. Kita klik escape untuk melepaskan. Nah, berikutnya kita tinggal blok persegi tersebut, kemudian kita klik CO, enter, copy, klik pada salah satu sudut, misalnya di pojok kanan bawah persegi tersebut, dan klik juga pada sudut yang sama dengan titik tumpu pada persegi tadi, pada kolom tadi. Tempatkan di setiap pojok bangunan yang memiliki kolom.
Jika sudah, kita klik escape. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini. Berikutnya kita akan menggambar teras pada bangunan ini, dimana di bagian depan memiliki jarak 50 cm dari garis ini, sedangkan dari garis ini jaraknya yaitu 150 cm. Kita bisa menggunakan offset, klik tombol O, kemudian enter, masukkan jarak 150 cm, kita klik enter. Klik garis ini, tarik ke bawah, dan klik escape. Nah, untuk menutupnya kita bisa menggunakan tools line. Kita blok ketiga garis ini dan pindahkan menjadi layer garis lantai. Begitu juga untuk di halaman belakang. Kita klik offset, masukkan jarak 100 cm, kita klik garis yang ini dan tarik ke atas. Kita tutup menggunakan tools line. Kemudian kita offset lagi sejauh 350 cm, klik pada bagian ini dan tarik ke sebelah kiri. Potong garis ini menggunakan trim. Setelah di enter, kita enter lagi sekali dan pilih. Kita rubah lagi layernya menjadi layer garis lantai. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini. Berikutnya kita akan membuat spesi pada dinding bangunan ini. Caranya yaitu dengan mengoffset dinding yang berwarna merah ini ke bagian dalam sejauh 2 cm. Kita klik O, enter, tuliskan angka 2, klik enter. Kita klik ke bagian dalam semua dinding yang ada. Klik, tarik, dan klik lagi. Klik, tarik, klik lagi. Lakukan ke semua garis dinding yang ada. Nah, setelah itu, karena garis as yang ada di sini sudah bisa kita hilangkan, maka untuk sementara akan kita hilangkan terlebih dahulu. Nah, untuk garis as yang ada pada gambar, sementara tidak kita gunakan terlebih dahulu, maka bisa kita hilangkan untuk sementara agar untuk mempermudah penglihatan kita. Caranya yaitu dengan klik icon ini, kemudian pada layer as ini kita klik pada icon lampu. Maka secara otomatis gambar garis as tadi akan menghilang. Dan untuk mengaktifkannya lagi, lakukan cara yang sama seperti tadi. Setelah seperti ini, berikutnya kita bisa menambahkan komponen-komponen pendukung lainnya seperti kusen dan juga penamaan-penamaan yang ada pada denah tersebut. Untuk yang pertama kita coba membuat sebuah kusen yang ada di dapur untuk di sini ya. Kita rubah layarnya terlebih dahulu menjadi kusen. Kemudian kita gambar kusen tersebut menggunakan polyline. Klik PL, enter. Kita gambar dengan gambar seperti ini.
klik satu kali, tarik ke atas dengan ukuran 15 cm, tarik ke sebelah kanan dengan ukuran 4 cm, tarik ke bawah dengan ukuran 4 cm, tarik ke kanan dengan ukuran 1 cm, dan tarik lagi ke bawah dengan ukuran 11 cm, kemudian klik di titik awal. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, jarak dari lebar kusen tersebut, kusen pintu tersebut, yaitu selebar 90 cm. Maka kita akan membuat garis panjang 90 cm dengan menggunakan line. Klik di bagian ini, geser ke sebelah kanan dan tulis 90 cm. Enter. Nah, kusen ini akan kita buat juga di sebelah sini. Caranya yaitu dengan mengcopy kusen ini menggunakan mirror. Caranya yaitu klik tombol MI, kemudian klik enter. Klik pada objek ini dan klik enter. Cari bagian tengah dari garis yang sudah tadi kita buat, yang bergambar segitiga. Klik, tarik ke atas, klik lagi, dan enter. Nah, apabila garis titik tengah yang ada pada garis ini tidak terlihat, atau garis yang tadi segitiga ada di sini tidak terlihat, kalian bisa mengaktifkannya dengan cara mengklik tombol O dan S, kemudian klik enter. Nah, kemudian kalian centang pada bagian midpoint, atau bahkan kalian bisa centang semuanya pun tidak apa-apa. Kemudian klik OK. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini. Kemudian kita akan menggambar daun pintu untuk kusen ini. Caranya yaitu dengan klik REC, enter, klik pada bagian sini, kemudian kita geser dan klik di bagian sini. Hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, untuk membuat daun pintu ini seolah-olah terbuka, kita bisa menggunakan tombol rotasi atau tools rotasi. Caranya yaitu dengan mengklik tombol RO, kemudian kita tekan enter, klik pada persegi tadi, klik enter, klik pada bagian ini, kemudian kita tarik ke atas dan klik. Hasilnya jadi seperti ini. Nah, berikutnya kita akan menambahkan garis bukaan dari daun pintu tersebut menggunakan ARC. Caranya yaitu dengan klik ARC, klik enter, klik pada ujung daun pintu ini, kemudian tarik ke kusen sebelah kanan. Klik di sini, tarik ke bawah, klik lagi. Hasilnya akan seperti ini. Garis bukaan ini bisa kita ubah layarnya menjadi garis lantai. Nah, yang berikutnya kita akan mengcopy kusen tersebut pada ujung bagian sini. Caranya yaitu dengan menggunakan tools copy, yaitu klik tombol CO, kemudian enter, blok kusen ini, kemudian tekan enter, klik pada bagian pojok kiri bawah kusen, klik juga pada bagian pojok kanan kolom ini, klik, dan hasilnya jadi seperti ini. Nah, berikutnya kita akan memotong garis yang ada pada bagian dalam kusen. Caranya menggunakan trim, yaitu klik TR, kemudian enter, klik pada kedua kusen ini, kemudian klik enter, dan potong garis yang ada di bagian dalamnya. Hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, berikutnya kita akan membuat garis pada bagian atas kusen
menggunakan line. Kita klik tombol L, enter, klik pada bagian ini, tarik garis hingga ke sini. Jadi seperti ini. Kita ubah layernya menjadi garis pantai. Nah, garis seperti ini menyimbolkan bahwa ada perbedaan ketinggian antara ruangan ini dan ruangan ini. Bisa yang ini lebih tinggi dan yang ini lebih rendah gitu. Nah, kita tinggal mengcopy semua kusen pada posisinya masing-masing. Dan tentunya apabila ada kusen yang memiliki lebar berbeda, kita bisa membuat ulang kusen tersebut dengan cara yang tadi yang sudah kita pelajari. Kita akan menempatkan di posisi ini. Copy. Ini kemudian kita putar rotasinya menggunakan RO, enter. Klik pada bagian ini, tarik ke bawah atau ke atas hingga berada pada posisi yang tepat, kemudian kita klik. Selanjutnya kita bisa hapus garis yang ini dan kita blok, kemudian kita copy. Lagi. Nah, di sini caranya memang akan berulang-ulang. Kita tinggal memasangkan objek-objek ini ke tempatnya masing-masing. Nah, jika tadi kita membuat garis di bagian dalam kusen sebagai simbol perbedaan tinggi antara ruangan ini dan ruangan ini. Nah, di sini kita tidak perlu memberikan garis karena ruangan kamar dan ruangan bagian dalam ini memiliki ketinggian yang sama. Artinya tidak ada bagian yang lebih tinggi dari keduanya. Jadi tidak perlu dibuatkan garis lagi. Kita lanjut menambahkan pintu ke ruangan-ruangan lainnya. Kita mirror yang ini, kita blok, kita copy, klik pada bagian ini, klik di sini, kemudian kita trim. Trim lagi objek yang ada di bagian dalam. Nah, untuk P1 atau pintu jenis 1, ia adalah pintu gendong atau pintu yang menyatu dengan jendela. Kita bisa mengcopy kusen yang sudah ada, kita geser dan kita mirror terlebih dahulu. MI, enter. Nah, untuk menggunakan mirror atau tidaknya, kita disesuaikan dengan ke arah mana bukaan pintu tersebut. Nah, ini artinya jika kita berada di posisi ini, maka daun pintu akan terbuka maju ke sini sesuai dengan alur yang ada. Ini terbuka, kemudian jika ditutup, kita tarik dari sini dan tertutup. Nah, ini merupakan tempat engsel dari daun pintu tersebut. Nah, kita buat kusen jendelanya, yaitu caranya kita buat kusen seperti ini, akan tetapi agak sedikit berbeda bentuknya. Klik PL atau polyline, klik,
1 kali, arahkan ke sebelah kanan, masukkan jarak dari lebar kusen tersebut, yaitu 5 cm. Klik angka 5, kemudian tekan enter, tarik ke atas, masukkan angka 11, enter, sebelah kiri masukkan 1, enter, angkat lagi ke atas, yaitu 4 cm. Geser ke kiri, masukkan 3 cm, tarik ke bawah 4 cm lagi, geser kiri, masukkan 1 cm, dan klik pada bagian titik awal. Hasilnya seperti ini. Lalu kita buat garis sesuai dengan lebar dari jendela tersebut. Misalnya kita akan menggunakan 50 cm. Kita klik tombol L, klik pada titik ini, tarik ke kiri, masukkan angka 50, klik enter. Nah, kusen yang sudah tadi kita buat bisa kita pindahkan menggunakan move menjadi ke sebelah sini. Nah, garis ini bisa kita copy dan kita tempatkan di sebelah sini. Copy lagi kusen yang sebelah sini menggunakan tools copy atau CO enter. Klik pada bagian ini dan pasang di ujung garis. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat rectangle sebagai simbol daun pintu yang ada pada bagian ini menggunakan REC. Klik, klik, kemudian copy. Nah, hasilnya akan jadi seperti ini. Bila terlalu berlebihan, kita bisa memendekkan garis tersebut. Nah, jadinya seperti ini. Lalu bisa kita copy ke dalam denah yang sudah tadi kita buat menggunakan CO enter. Klik pada bagian pojok kanan bawah dan klik di sini. Seperti ini. Kemudian kita potong lagi garis-garis yang ada di bagian dalam kusen tersebut menggunakan trim. Klik pada bagian ini dan ini, dan enter dan potong. Mudah ya, karena di sini cara penggunaannya kita hanya perlu mengulang-ulang perintah yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, di sini kita buat lagi garis sebagai simbol perbedaan tinggi antara teras dan ruangan di dalamnya. Kita ubah layarnya menjadi garis lantai. Nah, maka hasilnya kurang lebih akan menjadi seperti ini. Dan masih ada lagi satu yang harus kita buat, yaitu pintu yang ada pada kamar mandi. Nah, untuk ukuran pintu yang digunakan pada kamar mandi biasanya lebih kecil lebarnya dibandingkan dengan pintu-pintu lainnya. Jika tadi kita menggunakan lebar 90 cm, nah biasanya untuk kamar mandi hanya memerlukan pintu dengan lebar 70 cm. Kita bisa membuat ulang kusennya atau kita mengcopy dari yang sudah ada. Kita copy bagian ini, CO enter, tarik ke bawah, kemudian kita rotasi, kita blok dulu, kemudian RO enter, klik pada bagian ini dan tarik ke bawah. Jadi seperti ini. Nah, karena tadi kita menggunakan lebar 90 cm, kita bisa menggeser kusen yang ada di bawah ini ke atas, yaitu sejauh 20 cm. Karena 90 cm dikurangi 20 cm yaitu 70 cm. Nah, caranya kita klik pada bagian ini, klik M, enter untuk memindahkan, klik dimanapun, tarik ke atas, masukkan 20 cm, kemudian enter. Nah, hasilnya akan jadi seperti ini. Bagian ini bisa kita hapus terlebih dahulu.
dan potong garis yang sudah tidak terpakai ini, atau kita hapus saja terlebih dahulu, tidak apa-apa. Kita buat lagi daun pintunya menggunakan rectangle, klik di sini dan di sini, kemudian kita rotasi kembali daun pintu tersebut. Enter, klik objeknya, enter, dan klik pada posisi titik sumbunya, angkat, klik. Kemudian buat daun pintu menggunakan ARC, enter. Klik di sini, klik di sini dan sini. Ubah layernya menjadi garis lantai. Setelah itu kita copy objek tersebut dengan di blok terlebih dahulu, kemudian klik CO, enter, klik di bagian ini dan pasang di sini. Maka hasilnya akan seperti ini. Dan lagi-lagi kita perlu memotong garis yang ada di bagian dalam kusen ini menggunakan trim. Baik. Nah, apabila kalian menemukan hal seperti ini, artinya garis ini hanya berada di dalam kusen ini, dari sini ke sini, dan itu kalian tidak perlu menggunakan trim. Caranya yaitu dengan mengklik terlebih dahulu garis ini dan klik tombol delete untuk menghapusnya. Jadi seperti ini. Tambahkan lagi garis di bagian ini sebagai simbol perbedaan tinggi antara ruang tengah dan kamar mandi. Dan rubah lagi layarnya menjadi garis lantai. Jadi seperti ini. Nah, untuk objek-objek yang sudah tadi kita buat, bisa kita singkirkan terlebih dahulu untuk mempermudah penggambaran. Nah, hasilnya akan jadi seperti ini. Berikutnya, kita akan memasang arsir pada bagian dalam dinding. Caranya dengan menggunakan hatch. Tapi sebelum itu, ternyata di sini ada kusen jendela yang harus kita pasang. Caranya sama dengan menggunakan polyline hingga membentuk kusen seperti ini. Tapi kita tidak perlu membukanya seperti daun pintu ini. Kita bisa copy kusen yang ini menggunakan CO, enter, pindahkan ke sini. Kemudian kita beri jarak misalnya 50 cm. L, enter, dari sini bawah 50 cm. Kita copy yang ini, kemudian kita rotasi menggunakan RO, enter. Nah, jadi seperti ini. Kita pindahkan menggunakan move, klik di sini. Lalu kita tinggal memirror untuk kusen yang ini agar berada di bagian bawah sini. Caranya kita klik dulu, kemudian kita aktifkan tools mirror, yaitu klik tombol MI, kemudian enter. Nah, klik di simbol segitiga ini sebagai titik tengah, kemudian tarik ke sebelah kanan, kemudian klik dan enter. Maka hasilnya akan jadi seperti ini. Kita bisa copy garis ini ke bagian ini, atau kita menggunakan line lagi seperti ini. Lalu kita tutup bagian ini menggunakan rectangle. Nah, hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, lalu kita tinggal memposisikan jendela ini ada di sini, disesuaikan jaraknya ada di posisi berapa. Nah, kita akan coba memasukkannya dengan posisi 50 cm dari sini ke sini. Kita bisa klik tombol L, enter, klik di sini dan tuliskan 50 cm. Ya, dari sini. Kita blok dulu kusen yang ini, kemudian kita klik move, enter. Nah, karena tadi kita
membuat patokannya di sebelah kiri dinding, maka kita juga mengklik patokan pada kusennya di sebelah kiri juga. Kita klik di sini dan pasang di sini. Kemudian kita hapus garis yang tadi kita jadikan patokan. Dan tentunya garis-garis tadi atau garis-garis ini yang ada di dalam kusen kita harus menghapusnya lagi dengan menggunakan trim. Nah, hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, baru setelah ini kita akan mengarsir bagian dalam dinding sebagai simbol pasangan batu bata. Caranya yaitu dengan mengklik tombol H, Enter. Kemudian kita pilih yang ANSI 32. Klik. Dan kita klik pada bagian dalam dinding. Klik di semua bagian. Hingga semuanya tertutup dengan arsiran tersebut. Hasilnya jadi seperti ini, tapi di sini arsirannya tidak terlihat, melainkan yang terlihat hanya sebuah warna hijau. Nah, karena di sini skalanya masih 1. Kita coba ubah skalanya, kita perbesar menjadi 40 misalnya. Kemudian klik Enter. Maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Kita escape. Nah, kita buat lagi nih layer sebagai pasangan dinding pasangan batu bata. Dengan klik tombol LA, Enter. Kemudian kita klik tombol ini untuk menambahkan layer baru dan beri nama arsir dinding misalnya. Dan kita beri warna oranye. Kita klik OK. Kita klik arsiran tadi dan klik pada tombol Home yang ini, klik pada tombol ini dan kita pindahkan menjadi arsir dinding. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, khusus untuk dinding pada bagian kamar mandi yang memiliki lapisan terasram, maka dari itu simbolnya pun agak sedikit berbeda. Nah, kita bisa menggunakan simbol menyilang. Di sini kita sudah memiliki simbol yang menyilang dari kiri ke kanan, maka tinggal kita buat simbol menyilang dari kanan ke kiri, kanan bawah ke kiri atas. Caranya sama, menggunakan H, Enter. Nah, di sini skalanya kita ubah jadi 90 derajat. Oke, kemudian klik pada bagian ini, klik lagi dan di sini. Nah, hasilnya jadi terasram. Kita rubah lagi layarnya menjadi arsir dinding seperti ini jadinya. Nah, berikutnya kita bisa menambahkan teks pada setiap ruangan yang ada di denah tersebut. Caranya menggunakan Tab Enter. Kemudian kita klik satu kali di sini, kemudian tarik ke bawah kanan, klik lagi dan masukkan teks yang kita gunakan. Nah, setelah muncul tab seperti ini, kita tinggal menuliskan nama dari ruangan tersebut, misalnya kamar tidur. Enter. Di bawahnya FL atau floor level. Nah, untuk menambahkan simbol plus minus, kita klik icon simbol.
pilih plus minus dan tuliskan 0.00 yang mengartikan bahwa kamar tidur tersebut memiliki elevasi atau floor level atau level lantai pada level 0. Kita blok semuanya, kita pilih icon ini, maka dia akan menjadi ada di tengah-tengah. Kita klik di bagian luar, maka hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, karena di sini ukurannya masih sangat kecil, kita bisa mengklik 2 kali teks tersebut, kemudian kita blok lagi dan ganti ukurannya menjadi 20 misalnya. Klik enter. Nah, hasilnya akan jadi seperti ini. Apabila lebih besar, kita turunkan lagi ukurannya. Klik lagi. Akan jadi seperti ini. Kita ganti menjadi layar teks. Nah, untuk bagian-bagian lain kita tinggal copy saja. Klik pada teks yang sudah ada, klik CO enter, kemudian klik dimanapun, kemudian posisikan atau copy teks tersebut sesuai dengan kebutuhan, di mana teks tersebut akan digunakan. Nah, lalu kita tinggal edit nama-nama dari teks tersebut. Di sini kita rubah menjadi ruang tamu. Elevasinya sama, kita klik di luar. Kamar tidur sama. Ini kita ubah jadi kamar mandi. Nah, di sini elevasinya kita ubah menjadi min 0,05, yang artinya elevasi dari kamar mandi tersebut memiliki ketinggian minus 5 cm. Nah, tadi di sini 0 levelnya adalah 0, sedangkan di sini minus 5 cm, artinya lebih rendah 5 cm dari ruang tamu dan kamar tidur. Ini juga kita ubah menjadi dapur. Jadi seperti ini. Berikutnya kita bisa membuat arsiran teras menggunakan hatch. Kita klik H, enter. Kita cari arsiran yang berupa persegi. Kita bisa menggunakan net. Klik di sini dan di sini. Kita ubah skalanya menjadi lebih besar, skala 80 atau 100. Disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Jika sudah, kita tekan escape. Kita ubah layarnya menjadi garis lantai seperti ini. Lakukan juga untuk teras bagian depan. Klik escape, klik arsiran tersebut, ubah menjadi garis lantai. Kita beri nama juga. Kita copy terlebih dahulu. Kita rubah namanya menjadi teras depan atau teras saja cukup. Kita klik di luar dan bagian belakang juga kita copy. Kita ubah warnanya menjadi teras.
hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, berikutnya kita akan memberikan simbol-simbol pada kusen yang ada di denah tersebut. Caranya yaitu kita buat lingkaran terlebih dahulu. Ukurannya bisa kalian sesuaikan, tidak harus menggunakan ukuran plastik, atau untuk contoh kita gunakan 20 cm. Jadi seperti ini. Kita copy teks ini ke dalam sini. Dan kita ubah tulisannya menjadi J1. Lalu kita copy objek ini ke kusen-kusen yang ada pada denah ini. Kemudian kita ubah kodenya sesuai dengan tipe kusen tersebut. P1, P2 atau pintu 2, ini P2 juga. Ini P3. P2. Ini P1. J1. Nah, jika semuanya sudah selesai, kita bisa menambahkan dimensi pada denah tersebut. Caranya yaitu dengan mengklik DIM, enter. Klik di bagian tengah sini, kemudian ke sini. Tarik ke sebelah kanan, klik. Kemudian kita klik DCO, enter. Nah, kita bisa menggunakan dim line, enter, dan klik di sini. Dan di sini tarik ke sebelah kanan. Kemudian ketik DCO, enter, dan klik di sini. Di sini juga di sini. Kita rubah layarnya menjadi teks atau dimensi kalau membuat lagi. Nah, karena ini ukurannya masih sangat kecil, tidak terlihat, maka kita bisa mengaturnya dengan mengklik tombol DST, enter. DST, enter, klik standar, klik modify. Lalu pada bagian simbol kita bisa memilih jenis simbol yang akan kita gunakan. Nah, dan di sini bisa kita perbesar ukuran dari simbol tersebut, misalnya 20. Dan pada bagian teks kita ubah juga teks height-nya jadi 20. Oke, kemudian kita klik OK. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, karena di sini di belakang koma masih ada angka 000, kita bisa merubahnya dengan klik DST lagi. Kita klik modify. Nah, pada bagian primary units kita pilih precision angka 0, bukan 0,000, hanya angka 0, dan klik OK.
close. Nah, hasilnya jadi seperti ini. Nah, masukkan pula dimensi ke bagian-bagian lainnya yang dirasa memerlukan dimensi. Nah, ini agak sedikit kelebihan, harusnya 50 cm. Maka kita tinggal memindahkan garis ini menggunakan tombol M, Enter, klik, geser ke atas dan masukkan 58 cm. Bukan 50 tapi 8 cm. Ini jadi seperti ini. Kita trim garisnya. Seperti ini hasilnya. Kita buat juga dimensi di bawahnya. Ubah layarnya menjadi teks. Yang berikutnya, kita bisa membuat garis potongan dari bangunan tersebut, di mana kita akan membuat potongan dari denah tersebut. Kita bisa membuat garis sesuai dengan tempat di mana kita akan menggambar potongan tersebut. Misalnya di sini, dan klik, enter lagi. Dan di sebelah sini hasilnya seperti ini. Kita buat layer baru menjadi garis potongan. Ubah warnanya ke biru misalnya, dan ganti tipe garisnya menjadi center. Kemudian kita rubah layarnya menjadi garis potongan. Kemudian diperbesar menggunakan cara yang sebelumnya sudah kita lakukan. Kemudian kita buat lingkaran. Cek enter. Cek enter. Klik di sini dengan jarak misalnya 20 cm. Kita pindahkan menggunakan move, klik di bagian ini dan tempel di sini. Kita rubah layarnya jadi garis potongan. Kemudian kita buat garis L sebelah sini dengan panjang 10 cm. Di bawahnya juga 10 cm. Dan di bagian sini 10 cm. Kemudian sambungkan garis-garis tersebut. Terus bagian ini kita pindahkan menjadi layer dari garis potongan. Kemudian kita bisa copy objek ini
ke bagian bawah. Dan di bagian samping kita juga bisa mengkopikannya, akan tetapi kita perlu merotasinya juga. Kemudian kita rotasi hingga menuju ke atas arahnya. Setelah itu kita pindahkan, baru pasang di sebelah sini. Copy lagi, pasang di sebelah sini. Hasilnya seperti ini. Lalu kita bisa memberinya nama. Kita copy teks ini, CO, sesuaikan ukurannya, dan kita beri nama ML di bagian ini sebagai potongan melintang. Apabila teksnya terlalu kecil, kita bisa klik 2 kali, kemudian di blok dan memperbesar ukurannya. Copy, CO, enter, dan tempatkan di sini. Copy lagi. Kita beri nama MM atau memanjang, potongan memanjang. Nah, di bagian sini kita bisa menambahkan dimensi lagi. Nah, hasilnya jadi seperti ini. Nah, yang terakhir yaitu kita bisa menambahkan garis atap yang akan digunakan oleh bangunan ini. Caranya yaitu dengan mengoffset dinding bagian terluar dari denah ini ke luar. Misalnya, kritis dari denah ini akan kita gunakan 100 cm. Maka caranya yaitu kita klik O, enter, masukkan angka 100, enter. Nah, kita copy, kita klik dinding bagian luar, dan kita copy ke luar. Kemudian untuk menyambungkan garis-garis tersebut bisa kita gunakan F atau fillet. Nah, karena ini terhalang, bisa kita geser terlebih dahulu. Kita klik F lagi. Dan yang ini kita bisa extend atau memanjangkan garisnya, klik batasnya seperti ini. Nah, karena ini dimensinya terlalu mepet, bisa kita panjangkan. Ditata sedemikian rupa hingga terlihatan lebih rapih ya. Nah, bagian ini juga cukup dengan diklik kemudian ditarik. Nah, ini terlalu
panjang bisa kita tarik. Nah, hasilnya seperti ini. Kita buat layar baru, enter dengan nama garis atap. Kita bisa menggunakan garis dengan jenis center. Oke. Oke, nanti hasilnya akan menjadi garis putus-putus. Kita ubah layar dari atap, garis atap yang sudah tadi kita buat menjadi garis atap. Nah, ini terlalu berlebihan, kita bisa potong garis tersebut menggunakan trim. Hasilnya jadi seperti ini. Dan jangan lupa juga kita buat garis tengah di sini, karena ini adalah atap pelana ya. Klik di sini, tarik ke sini, kita ubah layarnya, dan hasilnya menjadi seperti ini. Nah, ini kan masih rapat ya, seperti kasus sebelumnya. Kita bisa ubah skalanya dengan klik kanan dan properties. Kita ubah skalanya menjadi 30 misalnya. Misalnya jadi seperti ini. Nah, maka dari gambar yang sudah tadi kita buat, hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, demikianlah tutorial cara membuat dinas sederhana menggunakan software AutoCAD. Dan bagi yang belum mengetahui cara penggunaan tools-tools basic yang ada di AutoCAD, bisa kalian tonton di video sebelumnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.